Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kepemimpinan kepala sekolah dengan materi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Apa itu gaya kepemimpinan? Mungkin sebagian dari Anda berpikir bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu model kepemimpinan atau bahkan suatu gerak gestur seorang pemimpin. Namun pada hakikatnya gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi para anggotanya. Secara teoritis terdapat 3 pendekatan utama dalam mengkaji gaya kepemimpinan, yaitu pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan situasional. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan sifat. Pendekatan sifat ini mencoba menerangkan sifat-sifat yang membuat seseorang berhasil dalam melakukan sebuah kepemimpinan. Hal ini didasari oleh adanya asumsi bahwa individu merupakan pusat kepemimpinan. Kepemimpinan dipandang sebagai suatu yang mengandung lebih banyak unsur individu, terutama yaitu pada sifat-sifat individu. Berikut adalah sifat atau karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki kompetensi teknis, yaitu penguasaan dalam suatu bidang tertentu atau instruksional. Yang kedua, memiliki keahlian konseptual, yaitu suatu kemampuan berpikir abstrak atau strategis. Selanjutnya, memiliki track record dalam menjalankan tugas dengan hasil terukur. Keempat, keahlian berkomunikasi, memotivasi, dan melimpahkan kewenangan kepada anggota yang tepat. Selanjutnya, memiliki kemampuan mengenali dan mengembangkan bakat anggotanya. Yang keenam, kemampuan mengambil keputusan yang sulit dengan cepat dan tepat, sekalipun data yang tersedia tidak lengkap. Dan yang terakhir adalah karismatik, dalam artian berkarakter yang menunjukkan kualitas kepribadian pemimpin. Demikian beberapa karakteristik seorang pemimpin. Hendaknya seorang pemimpin memiliki karakteristik tersebut agar dapat memimpin anggotanya dengan baik sehingga organisasi berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuannya sesuai visi dan misi yang ada. Selanjutnya yaitu pendekatan perilaku. Orientasi pendekatan perilaku ini adalah menemukan cara untuk mengklasifikasikan perilaku yang dapat memfasilitasi pemahaman kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang menggunakan pendekatan perilaku ini. Yang pertama yaitu studi kepemimpinan Universitas Ohio. Ide penelitian mengenai kepemimpinan dimulai tahun 1945 oleh Biro Urusan dan Penelitian Ohio State University yang memperoleh gambaran mengenai 2 dimensi utama dari perilaku pemimpin yang dikenal sebagai pembuatan inisiatif dan perhatian. Pembuatan inisiatif menggambarkan bagaimana seseorang pemimpin memberi batasan dan struktur terhadap peranannya dan peran bawahannya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan perhatian menggambarkan bagaimana seorang pemimpin mempunyai kepedulian terhadap bawahannya. Yang kedua yaitu studi kepemimpinan Universitas Michigan. Hersey dan Blanchard 1977 menyatakan bahwa studi kepemimpinan Universitas Michigan mengidentifikasikan 2 konsep, yaitu orientasi bawahan dan produksi. Pemimpin yang memperhatikan bawahan, mereka merasa bahwa setiap pegawai itu penting dan menerima pegawai sebagai pribadi. Sementara itu, pemimpin yang menekankan pada produksi sangat memperhatikan produksi dan aspek-aspek teknik kerja. Bawahan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan produksi.
Adapun kedua orientasi tersebut hampir sama dengan tipe otoriter dan tipe demokrasi. Selanjutnya, jaringan manajemen. Jaringan manajemen atau managerial grid dikembangkan oleh Beck dan Malcolm. Dalam pendekatan ini, manajer berhubungan dengan dua hal, yaitu perhatian pada produksi di satu pihak dan perhatian pada orang-orang di pihak lain. Perhatian pada produksi yang dimaksud adalah sikap pemimpin yang memperhatikan keterlibatan anak buah dalam rangka pencapaian tujuan. Yang terakhir yaitu sistem kepemimpinan Likert. Likert mengembangkan teori kepemimpinan dalam dua dimensi, yaitu orientasi tugas dan individu. Ada 4 sistem kepemimpinan yang telah dirancang oleh Likert. Berikut penjelasannya. Sistem 1. Dalam sistem ini sangat otokratis, mempunyai sedikit kepercayaan kepada bawahannya, dan suka mengeksploitasi bawahan. Pemimpin dalam sistem ini hanya memperhatikan komunikasi yang turun ke bawah dan hanya membatasi proses pengambilan keputusan di tingkat atas saja. Selanjutnya, sistem 2. Dalam sistem ini, pemimpin dinamakan otokratis yang baik hati. Pemimpin atau yang termasuk dalam sistem ini mempunyai kepercayaan terhadap bawahan, mau memotivasi dengan hadiah-hadiah, memperbolehkan adanya komunikasi ke atas, mendengarkan pendapat, ide-ide dari bawahan, serta memperbolehkan adanya delegasi wewenang dalam proses keputusan. Berikutnya, sistem ketiga, gaya kepemimpinan oleh Likert yang lebih dikenal dengan sebutan manajer konsultatif. Dalam sistem ini, pemimpin mempunyai sedikit kepercayaan terhadap bawahan. Biasanya, ketika ia meminta pendapat kepada bawahan, ia masih menginginkan melakukan pengendalian atas keputusan-keputusan yang dibuatnya. Dan yang terakhir yaitu sistem 4. Dalam sistem ini, pemimpin dinamakan pemimpin yang bergaya kelompok partisipatif. Pemimpin mempunyai kepercayaan yang sempurna terhadap bawahan, memberikan penghargaan yang bersifat ekonomis berdasarkan partisipasi kelompok dan keterlibatannya pada setiap urusan. Pemimpin mau mendorong bawahan untuk ikut bertanggung jawab membuat keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut dengan tanggung jawab yang besar. Dengan demikian, bawahan merasa secara mutlak mendapat kebebasan untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya bersama atasannya. Demikian penjelasan tentang pendekatan perilaku. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan situasional. Pendekatan situasional hampir sama dengan pendekatan perilaku, yang mana keduanya menyoroti perilaku kepemimpinan dalam situasi tertentu. Ada beberapa studi kepemimpinan yang menggunakan pendekatan situasional. Yang pertama, teori kepemimpinan kontingensi. Keberhasilan pemimpin bergantung baik pada diri pemimpin maupun pada keadaan organisasi. Akan tetapi, tak ada gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Hal ini karena dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu hubungan antara pemimpin dengan bawahan. Hubungan ini penting bagi pemimpin karena hal ini menentukan bagaimana pemimpin diterima anak buah. Hal ini didasarkan pada persepsi pemimpin mengenai suasana kelompok. Faktor yang kedua adalah struktur tugas, di mana tugas menjadi pekerjaan rutin atau tidak. Jadi, bila struktur tugas cukup jelas, maka prestasi orang mudah diawasi dan tanggung jawab menjadi lebih pasti. Dan faktor yang ketiga yaitu kekuasaan yang berasal dari organisasi. Dimensi ini menunjukkan sampai sejauh mana pemimpin mendapat kepatuhan anak buahnya dengan menggunakan kekuasaan bersumber dari organisasi. Berdasarkan ketiga faktor tersebut, maka Fiedler menentukan 2 jenis kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan yang mengutamakan tugas dan gaya kepemimpinan yang mengutamakan pada hubungan kemanusiaan.
Demikian teori kepemimpinan kontingensi. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan 3 dimensi. Dalam menentukan gaya kepemimpinan terdapat 3 dimensi, yaitu perhatian pada produksi dan tugas, perhatian pada orang, dan dimensi efektivitas. Adapun gaya kepemimpinan dikelompokkan ke dalam gaya efektif dan tidak efektif. Berikut penjelasannya. Gaya efektif. Gaya efektif terdiri dari 4, yaitu eksekutif, developer, benevolent autocrat, dan birokrat. Eksekutif. Gaya ini menunjukkan perhatian kepada tugas maupun kepada hubungan kerja dalam kelompok. Gaya developer. Gaya yang memberikan perhatian yang tinggi terhadap hubungan kerja dan perhatian minimum pada tugas pekerjaan. Selanjutnya, benevolent autocrat. Gaya ini memberikan perhatian yang tinggi terhadap tugas dan rendah dalam hubungan kerja. Yang terakhir, birokrat. Gaya ini memberikan perhatian yang rendah terhadap tugas maupun hubungan. Selanjutnya kebalikannya yaitu gaya tidak efektif. Yang pertama, kompromiser. Gaya ini memberikan perhatian yang tinggi pada tugas dan hubungan kerja. Selanjutnya, missionary. Gaya ini memberikan perhatian yang tinggi pada hubungan kerja dan rendah pada tugas. Kemudian autocrat. Gaya ini memberikan perhatian yang tinggi pada tugas dan rendah pada hubungan kerja. Dan yang terakhir, deserter. Gaya ini memberikan perhatian yang rendah pada tugas dan hubungan kerja. Materi selanjutnya, teori kepemimpinan situasional. Teori ini merupakan model kepemimpinan 3 dimensi yang berdasar pada hubungan antara 3 faktor, yaitu perilaku tugas, perilaku hubungan, dan kematangan. Perilaku tugas merupakan pemberian petunjuk oleh pemimpin terhadap anak buahnya, meliputi penjelasan tertentu apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana mengerjakan, serta mengawasi secara ketat. Perilaku hubungan yaitu ajakan yang disampaikan melalui komunikasi 2 arah yang meliputi mendengar dan melibatkan anak buah dalam pemecahan suatu masalah. Sedangkan kematangan yaitu kemampuan dan kemauan anak buah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam teori ini, gaya kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan tingkat kematangan. Makin matang anak buah, maka pemimpin harus mengurangi perilaku tugas dan menambah perilaku hubungan. Bila anak buah bergerak mencapai tingkat rata-rata kematangan, pemimpin harus mengurangi perilaku tugas dan perilaku hubungan. Dan saat anak buah bergerak mencapai tingkat kematangan penuh dan mandiri, pemimpin harus sudah dapat mendelegasikan wewenang. Berikut ada gaya kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan dalam keempat ketingkatan kematangan anak buah dan kombinasi yang tepat antara perilaku tugas dan hubungan. Yang pertama yaitu gaya mendikte. Gaya ini diterapkan jika anak buah dalam tingkat kematangan yang rendah dan memerlukan petunjuk serta pengawasan yang jelas. Pimpinan dituntut untuk mengatakan apa, bagaimana, kapan, dan di mana tugas dilakukan. Selanjutnya, gaya menjual. Gaya ini diterapkan jika anak buah dalam tingkat rendah sampai moderat atau menengah. Mereka memiliki kemampuan melakukan tugas, tetapi belum didukung kemampuan yang memadai. Jadi perlunya arahan pemimpin terhadap anak buah tersebut. Yang ketiga yaitu gaya melibatkan diri. Gaya ini diterapkan jika anak buah dalam taraf moderat sampai tinggi. Mereka mempunyai kemampuan tetapi kurang memiliki kemampuan yang tinggi. Jadi, seorang pemimpin hendaknya melibatkan dirinya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada anak buahnya agar mau melakukan tugas
sesuai kemampuan yang ia miliki. Yang terakhir yaitu gaya mendelegasikan. Gaya ini diterapkan jika anak buah dalam tingkat kematangan yang tinggi. Secara baik dan mandiri, anak buah bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh pemimpin. Demikian materi pembelajaran tentang gaya kepemimpinan. Selanjutnya, setelah kita belajar materi yang sudah saya paparkan, kita akan berdiskusi mengenai pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut Anda dari berbagai macam gaya kepemimpinan, adakah gaya kepemimpinan yang paling efektif di sekolah? Yang kedua, bagaimana cara memilih gaya kepemimpinan yang tepat? Dan yang terakhir yaitu apa yang perlu dilakukan sebelum menerapkan gaya kepemimpinan yang kita pilih. Demikian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.